aku doain semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Oh ya Mami, jangan lupa juga, ini aku ingetin di awal banget untuk subscribe YouTube-nya. Ayo subscribe dulu, sekarang juga subscribe dulu ya, supaya kalian bisa terus terinfo kalau semisal aku ada YouTube terbaru. Terus juga kalian bisa sharingkan ke teman-teman, apalagi kalau semisal materi yang aku bahas itu kebetulan lagi ada teman-teman yang ngalamin juga, supaya nggak makin bingung, supaya nggak merasa sendirian juga, supaya makin banyak yang bisa kita support. Jadi jangan lupa wajib subscribe, oke? Ditunggu loh, sekarang juga subscribe yang belum subscribe ya. Nah, hari ini aku mau bahas mengenai sesuatu hal yang sering banget kita alamin dan sering banget bikin kita itu jadi pusing tujuh keliling. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu loh. Kalau nggak subscribe aku nggak akan bahas nih. Jadi gini, pernah nggak sih kayak baby itu anak kita nenen terus-terusan, nggak berhenti-berhenti, terus setiap setengah jam sekali tuh nenen, 1 jam sekali nenen, ditaruh mereka nangis, mintanya digendong. Terus sampai padahal payudara kita tuh udah lembek, tapi tuh kayak mereka tuh nenennya kayak nggak sabaran banget sampai kayak ditarik-tarik seperti itu. Banyak di sini tuh yang mengira ASI kita itu nggak cukup. Banyak dari sini tuh terus yang akhirnya berpikiran, duh ASIku nih sedikit, makanya babyku nih jadi rewel terus karena aku nggak bisa memenuhi ASI untuk babyku. Banyak di sini yang akhirnya tuh galau-galau sampai memilih memberi baby sufor karena merasa ASI tidak tercukupi. Banyak nggak yang seperti itu? Padahal Mam, sebetulnya ada fase yang namanya baby ini growth spurt. Ya benar, growth spurt. Itu adalah percepatan pertumbuhan baby. Nih, aku mau bacain menurut Dr. Joshua May, dia itu seorang pediatrik bidang endokrinologi di Los Angeles. Dia tuh bilang dalam setahun pertama kehidupan baby, semuanya meningkat secara cepat. Metabolisme bayi berjalan dengan cepat sehingga dia perlu menyusu dan frekuensi yang lumayan sering. Di garis bawah ini ya, dia perlu menyusu dengan frekuensi yang lumayan sering. Semua asupan kalori dari ASI atau susu formula itu akan mengisi fase tumbuh kembang bayi, seperti membentuk otot, jaringan lemak, atau mengubah struktur tulang dengan bantuan hormon. Nah, jadi gini, growth spurt ini adalah percepatan pertumbuhan, di mana biasanya baby itu mengalami di usia 1 minggu, 3 minggu, 6 minggu, bahkan sampai setahun, dan ada juga yang sampai dia remaja, sampai mereka remaja. Tetapi waktunya ini nggak melulu berarti 1 minggu, 2 minggu, enggak. Ada juga yang babynya usia 1 minggu mungkin belum growth spurt. Mereka mungkin baru mengalami di usia kedua minggu, seperti itu. Dimana fase-fase ini biasanya tuh ciri-cirinya kayak gini. Baby tiba-tiba tuh jadi lebih rakus nenennya, jadi tuh kayak nenen terus. Biasanya mungkin nenennya baby tuh per 2 jam, ini bisa-bisa tuh per setengah jam sampai per 1 jam sekali mereka sudah minta nenen. Terus pada saat nenen mereka tuh udah kayak nggak sabaran, kayak maksudnya kayak pingin nenen sampai ditarik-tarik biasanya puting kita. Nah itu juga salah satu ciri baby yang sedang mengalami growth spurt. Selain itu bisa dilihat juga dari jam tidur baby. Biasanya kalau dulu di Marvel nih ya, dia lebih cenderung itu lebih rewel tidurnya. Tapi ada juga baby ini yang lebih lama tidurnya. Nah, makanya ini harus kita lihat jangan cuma dari satu ciri-ciri, lihatnya tuh dari ciri-ciri yang lainnya juga. Terus ada juga baby ini lebih rewel karena mereka tuh lebih pingin kayak nempel sama kita terus. Jadi kadang digendong, tapi waktu udah dinenenin, udah tidur, begitu ditaruh mereka bangun lagi. Nah, di sini ini sebenarnya ASI kita tuh bukan berkurang. ASI kita tuh bukan nggak cukup gitu loh kan. Kadang kan kita kayak lihatnya anak aku nih rewel, nangis terus, minta nenen terus gitu. Payudara aku padahal sampai lembek. Aku kerasa ASIku tuh nggak cukup. Enggak. Di sini tuh sering banget tuh kita keliru mengartikan di situ, yang mana ujung-ujungnya akhirnya kita beri sufor. Nah, karena kita merasa ASI kita kurang, kita beri sufor. Nah, pada saat kita beri sufor, kita nggak pompa. Nah, akhirnya ASI berkurang beneran. Selain itu juga kadang tuh seperti ini, karena anak kita rewel tuh tadi, kita tuh jadi stres kan. Kenapa ya ASIku gini? Kita jadi ngejudge diri sendiri, kita jadi menghakimi diri sendiri. Dimana ibu menyusui itu kan perlu ibu yang relax. Kita perlu diri kita tuh yang relax gitu loh. Karena kita nggak relax, otomatis dengan pikiran-pikiran yang
apa ya, pikiran-pikiran yang kemana-mana, padahal ASI itu juga diproduksi di salah satu hormon yang ada di pikiran kita. Nah, akhirnya juga itu mempengaruhi banget di produksi ASI, otomatis produksinya bisa merosot betulan kayak gitu. Padahal sebetulnya kalau growth spurt itu karena frekuensi baby itu sering minta nenen, harusnya kita nenenin aja sesering yang baby mau gitu loh. Karena apa? Pada saat mungkin mami makanya harus lihat ya, ini YouTube aku ini dari pertama sampai terakhir itu berurutan aku bahasnya, supaya apa? Supaya ketika kalian lihat yang ini itu saling berkesinambungan, kalian saling nyambung, ngerti alurnya seperti ini. Makanya kenapa aku minta kalian untuk subscribe, itu juga tujuannya itu tadi, supaya waktu kalian nonton yang ini itu kalian sudah paham dulu gitu loh. Oh, prinsipnya ASI begini, oh ASI itu begini. Jadi ketika aku bahas di sini kalian nggak bingung maksudnya ini apa kayak gitu. Makanya jangan lupa subscribe nih, aku ingetin lagi subscribe ya. Jadi gini, ketika baby itu growth spurt, dia kan akan minta nenen terus-terusan. Yang biasanya 2 jam sekali, mungkin bisa jadi setengah jam sekali sampai 1 jam sekali. Ini bukan berarti ASI kalian habis, no. Walaupun kondisi payudara lembek, itu bukan berarti ASInya di dalam payudara ini habis. Baby selama minta nenen kasih aja terus. Karena ketika baby nenen di payudara kita, ASI kita tuh gak akan pernah habis. ASI kita tuh akan selalu diproduksi. Sama seperti prinsip ASI kan, supply dan demand. Supply sama dengan demand. Dimana demand ini kan ketika baby nenen di payudara kita, otomatis itu mengirimkan sinyal ke otak. Nah, otaknya ini yang akan memproduksi, menyuruh tubuh untuk memproduksi ASI itu tadi. Makanya ketika growth spurt ini seharusnya jangan malah dikasih sufor gitu loh. Jangan ketika kalian baby growth spurt ini kalian pikir ASI kalian kurang. Justru di sini ini nanti puncaknya produksi ASI itu juga akan meningkat. Makanya kan produksi ASI itu luar biasa sekali ya, Tuhan tuh menciptakan ASI kita tuh betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan si baby, nggak lebih nggak kurang. Itu kalau selama kita DBF. Kalau selama kita nyusuin langsung, itu produksi ASI itu betul-betul disesuaikan dengan ukuran baby, ukuran lambungnya, kebutuhan baby berapa. Tapi kalau misal mami-mami mau lebih, boleh sambil dipompa supaya kita kirim sinyalnya tuh lebih, supaya tubuh bisa produksi lebih. Nah, makanya di sini kalau semisal waktu baby mami, mungkin mami cek ya nanti di rumah, baby aku nih ini sudah minggu pertama, misal nih usianya sudah 1 minggu, atau kalau enggak usia 2 minggu. Nah, biasanya tuh di usia 1 minggu, 2 minggu ini adalah awal mula baby itu mengalami growth spurt. Itu tadi ciri-cirinya. Yang pertama, baby akan menyusu lebih sering. Jadi yang biasanya 2-3 jam sekali bisa tiba-tiba menjadi setengah jam sampai 1 jam sekali. Terus setelah itu yang kedua, baby menjadi lebih rewel. Jadi kayak minta digendong terus, minta pingin lebih deket sama kita. Yang ketiga, di jam tidur. Ada yang jam tidurnya menjadi lebih lama, tapi juga ada yang jam tidurnya menjadi lebih cepat. Karena tadi itu mereka minta bentar-bentar tuh nenen. Kalau dulu yang aku alamin di Marvel ini adalah menyusu lebih sering, lebih rewel, dan jam tidurnya lebih cepet. Otomatis tuh kayak aku tuh berasa kayak nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, terus gimana nih ngatur jadwal pompanya, Mam, selama baby growth spurt? Aku tetap atur jam pompa ini per 2 jam sekali. Jadi ini aku selipin sedikit untuk mengatur jam pompa selama baby growth spurt ini. Aku tetap mendahulukan baby nenen. Jadi ketika Marvel minta nenen setengah jam sekali sampai 1 jam sekali, aku tetap kasih Marvel nenen. Tapi ketika di jam pompa, misal nih, biasanya aku pompanya tuh setengah jam per 1 payudara, itu aku kurangin jadi 15 menit per 1 payudara, karena kan udah dikejar sama baby nih neneknya per 30 sampai 1 jam sekali. Terus waktu aku pompa di 2 jam berikutnya, itu aku akhirnya pompanya tuh separuh aja gitu loh, karena aku pun juga maksudnya aku nggak mau sampai Marvel ini kekurangan ASI, walaupun aku tahu sebetulnya ASI itu nggak akan berkurang, tapi aku mau tuh kayak ketika Marvel nenen itu payudara aku tuh masih lumayan ada, maksudnya lumayan kenceng lah, karena gini, kalau payudara kita lembek itu baby tuh juga kesulitan, otomatis kan aku harus bantu sangga nih kayak gitu kan. Tapi ketika dia payudara kita tuh agak maksudnya agak kenceng gitu, itu tuh mereka pelekatannya juga lebih enak. Aku sih merasanya seperti itu. Tapi ini balik lagi ke kenyamanan mami-mami masing-masing. Kalau semisal kalian nyaman dengan menyusui di saat payudara lembek juga it's okay, nggak masalah gitu loh, pompa aja gitu. Tapi kalau semisal kalian sama kayak aku sih lebih senangnya gini, per 2 jam, tapi setelah Marvel nenen aku pompa sampai habis, seperti itu. Jadi sebelumnya Marvel nenen aku pompa sampai separuh, setelah Marvel nenen aku pompa lagi sampai habis. Nah,
Seperti itu kalau untuk menyelengi jam pompanya. Jadi mami-mami kalau misal baby kalian lagi growth spurt seperti 3 ciri-ciri tadi, baby menyusu lebih sering, baby menjadi lebih rewel, dan baby tidurnya mungkin nggak nyenyak atau mungkin ada yang tidurnya lebih nyenyak lagi, itu kalian nggak usah takut produksi ASI kalian akan berkurang. Susuinlah baby semintanya baby kalian. Misal mau minta 30 menit sekali, 1 jam sekali, it's okay, disusuin aja. Nah, kalau masih baby ini kan ada proses menyendawakan ya, kita sendawain. Kalau semisal yang nyusuin mami, yang sendawain mami, kemungkinan besar ya kita manusia lah, kita pasti ada kayak energi pasti terkuras seperti itu kan. Nggak apa-apa, alangkah baiknya kalau semisal pada saat suami sudah pulang kerja, atau misal ada yang membantu, atau misal tinggal bersama mertua atau sama orang tua, itu bisa kalian minta tolong untuk menyendawakan. Dan sebisa mungkin juga mami ini istirahatnya itu ngikutin jam baby tidur gitu loh. Jadi aku kasih tips supaya badan kita itu nggak apa ya, kan kita kalau nyusuin tuh sebetulnya kita nyusuin gini, apalagi habis baru-baru lahiran tuh badan kita tuh rasanya kayak remuk ya, kayak capek semua kayak gitu. Nah, yang pertama itu juga jangan lupa asupan air putih ini sangat penting banget supaya tubuh kita itu selalu terhidrasi dengan baik seperti itu. Karena ASI itu sebagian besar juga cairan, Mam. Jadi kita pun juga harus mengisi tubuh kita dengan cairan yang cukup. Jadi air putih minimal 3 liter. Terus setelah itu kalsium, jangan lupa karena kalsium ini sangat penting sekali untuk ibu menyusui supaya juga badan kita, tulang kita tuh nggak kerasa kayak capek-capek semua kayak gitu. Kadang kan ada yang di lutut sakit, di kaki sakit, terus sering kesemutan. Itu juga salah satunya karena kekurangan kalsium. Jadi selain air putih yang cukup, juga minum kalsium. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Karena apa yang kita makan itu juga yang dimakan baby, dan otomatis kalau semisal apa yang kita makan ini tidak memenuhi nutrisi baby, baby akan menyerap nutrisi dari dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita yang digrogoti. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi kerasanya tuh nanti ketika kita udah berusia, udah lanjut usia tuh baru kerasa. Makanya kenapa kita tuh ibu menyusui juga perlu makan yang bergizi, bukan makan yang banyak, tapi makan yang bergizi. Sometimes kita itu seringnya kayak gini, aku udah makan banyak. Nah, kalau orang Indonesia kebanyakan makan banyak itu banyaknya banyak di nasi. Padahal yang paling penting untuk ibu menyusui itu adalah banyak di protein. Proteinnya bisa dari daging-dagingan, bisa dari kacang-kacangan, seperti itu. Makanya makan yang bergizi. Terus yang keempat, sebisa mungkin kalau baby kalian tidur, kalian ikut tidur. Memang sih kadang tuh kita kalau misal baby udah tidur, kita pingin lah ya pegang handphone, kita Instagraman lah apalah, tapi ini untuk 3 bulan awal, aku selalu menyarankan kalau semisal anak kalian tidur, kalian ikutlah tidur. Karena 3 bulan awal ini penentu banget menurut aku. Kita cukup harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ya. Tiba-tiba setelah punya anak itu kita nggak bisa me time, kita nggak bisa begini, nggak bisa begini. Banyak waktu yang kita korbankan. Makanya istirahat yang cukup ini juga akan mengelola tingkat kesetresan kita. Apalagi kalau kita menghadapi baby yang growth spurt itu kan rewel ya, Mam ya. Gimana pun kita, walaupun sesabar-sabarnya kita, itu maksudnya ya kita nggak memungkirin lah ya, pasti ada yang namanya capek. Dari kita capek tuh pasti nanti bisa muncul yang namanya emosi. Makanya sebisa mungkin istirahat ini juga membantu recovery diri kita. Istirahat yang cukup ini juga membantu, maksudnya kita bisa ngontrol emosi. Makanya kalau baby sedang growth spurt, ini sebisa mungkin ketika baby istirahat, mami juga ikut istirahat. Growth spurt ini berapa lama sih? Sebetulnya growth spurt ini nggak lama. Biasanya sih 2 hari, tapi ada sih memang yang sampai 1 minggu kayak gitu ya. Tapi rata-rata tuh 2-3 hari, jadi nggak lama. Jadi semisal kalau nanti kalian cek baby kalian itu nenen terus-terusan kayak tadi yang 3 ciri-ciri tadi itu bukan karena ASI kalian kurang. Kadang tuh kita sudah kayak underestimate sama diri kita sendiri. Kita tuh sudah kayak menghakimi ASIku kurang, ASIku begini. Makanya kenapa kita itu perlu kayak mengedukasi diri kita. Nah, makanya di sini tuh juga aku saranin mami kan siapa tahu nih ada teman-teman mami yang perlu juga. Makanya kenapa kalau bisa tuh subscribe di YouTube aku ini, supaya kalau misal ada info-info terbaru tuh kalian bisa langsung lihat gitu loh. Terus kayak teman-teman kalian juga bisa kalian langsung info, oh mungkin kayak gini. Karena kalau kita ibu baru, apalagi maksudnya anak pertama,
pengetahuan kita tuh masih minim banget gitu loh. Info-info yang seperti ini tuh yang akan sangat membantu kita, menguatkan kita. Akhirnya kita tuh jadi lebih percaya diri. Oh, ternyata bukan karena ASIku nggak cukup. Oh, ternyata karena babyku lagi seperti ini. Nah, itu juga yang akan membantu kita untuk maksudnya ngontrol emosi kita. Dengan kita yang percaya diri, kita yang nyaman dengan diri kita sendiri, kita yang yakin dengan diri kita sendiri kalau ASI kita mencukupi itu akan terbawa, kita bisa kontrol emosi kita seperti itu. Oh ya, Mami, aku juga mau tambahin, jadi gini, kan tadi growth spurt itu kan ada 3 ciri-ciri ya. Yang pertama, baby menyusu lebih sering, yang kedua baby rewel, yang ketiga tuh di jam tidur baby. Ada yang sebentar-sebentar bangun, ada yang lebih nyenyak tidurnya. Nah, jika dari 3 ciri-ciri ini terus tiba-tiba anak kalian tuh disertai dengan demam, itu ada kemungkinan bukan growth spurt. Jadi kita tetap harus bijak ya, Mam, ya, menyikapinya. Maksudnya ciri-ciri growth spurt 3 ini, tapi kalau misal disertai dengan keadaan lain yang menurut kalian itu perlu diperhatikan lebih, itu jangan ragu untuk membawa anak kita ke dokter. Karena gimana pun pasti dokter itu lebih mengerti lah, dan gimana pun juga kita kan mau yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kalau memang ada 3 ciri-ciri ini disertai dengan gejala lain, misal anak jadi tiba-tiba kayak demam, terus lebih rewel lah, atau mungkin kayak kalian cek walaupun dia sering nenen tapi kok maksudnya kayak pipisnya itu di pampersnya kurang, seperti itu. Jadi karena baby rewel itu bukan melulu tentang growth spurt juga gitu loh. Jadi tetap kita yang bijak, semisal dari 3 ciri-ciri ini disertai dengan gejala yang lain, jangan segan-segan untuk membawa anak kalian tetap periksa ke dokter. Oke, mungkin sekian dulu yang aku bahas mengenai growth spurt. Semoga ini tuh bisa membantu mami-mami, bisa menambah informasi, bisa menguatkan juga supaya kita tuh nggak salah kita nggak langsung menghakimi diri kita sendiri. Dimana kalau semisal baby tuh nenen sering, terus baby kok kayak nyusu nggak kenyang-kenyang, terus kita jadi menghakimi ASI kita seret, ASI kita kurang. Enggak, itu semua adalah fasenya, memang ada prosesnya. Sama kayak kita ini naik sepeda, kita tuh nggak bisa langsung bisa, semua tuh ada prosesnya kan. Nah, proses jatuh bangunnya seperti itu. Baby pun untuk merangsang ASI itu juga ada proses. Jadi aku selalu mikir kayak gini, fase growth spurt ini sebetulnya adalah fase dimana untuk meningkatkan produksi ASI kita juga. Karena kan di situ tiba-tiba baby yang 2 jam sekali tiba-tiba jadi setengah jam sekali menyusu. Ini sebetulnya juga hal yang positif untuk meningkatkan produksi ASI kita. Jadi ketika anak mami mengalami growth spurt, nggak usah bingung, nggak usah takut ASI kurang, karena ASI itu akan selalu ada. Nenenin sesering mungkin baby minta, jangan lupa juga asupan air putih, jangan lupa kalsiumnya, jangan lupa makan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Mami-mami tidak perlu takut untuk meminta bantuan. Ketika kita minta bantuan itu bukan berarti kita tuh nggak mampu gitu loh, tapi tetap kita harus mengutamakan ketika kita bisa beristirahat, ketika kita juga bisa meminta bantuan untuk ya sementara lah membantu, hanya sekedar membantu menggendong anak kita atau menyendawakan anak kita. Sebetulnya saat-saat itu juga kita bisa melepaskan kesetresan kita, melepaskan capek kita, sehingga kita pun juga lebih bisa mengontrol emosi. So, buat mami-mami, semoga YouTube aku ini bisa membantu kalian. Jangan lupa subscribe karena akan banyak informasi-informasi yang aku bagikan lewat YouTube ini. Semoga dari YouTube aku ini semakin banyak juga ibu-ibu yang bisa kita support. Jadi kalau semisal ada teman mami-mami yang membutuhkan, jangan lupa ya juga diinfoin YouTube aku, dan mereka juga disuruh subscribe. Oh ya, satu lagi, ada podcast juga, bisa di follow podcastnya. Mungkin itu aja dulu. Nanti berikutnya aku akan lanjut di next YouTube. Kalian yang mau kasih masukan, bisa lah kasih masukan mau dibahas tentang apa. Oke, see you.